Oke. Nah, ini ya. Nah ini dialog ini ya, sintak dialog ini merupakan dialog box yang kita buat barusan sebelumnya ya. Jadi ketika nanti ditutup si dialog box ini berupa sintak seperti ini ya. Jadi kita bisa, nah ini kan ini kepotongnya ini bisa kita urutkan juga nggak apa-apa ya. Jadi urutannya tinggal di yang begini aja juga nggak apa-apa. Tapi kita harus ingat ini nih, ini urutan ini ya. B1 untuk CN, B2 untuk IN, B3 untuk PM, B4 untuk TR ya. Nah, berarti sekarang ini kita close dulu ya. Kita bikin batch baru. Nah, batch barunya tadi ya. Yang pertama kita mau bikin untuk apa lupa. Untuk yang CN dulu ya. Untuk yang CN dulu. Nah, ini berarti kita tinggal rekam saja kan. Tinggal kita rekam. Fungsinya adalah tadi menghitung total untuk CN plus mengekstraknya kan. Berarti tinggal pilih analyze, pilih total, amount, if-nya adalah tipe CN, oke. Yang keduanya adalah tinggal pilih data, ekstraknya extract field ya. If-nya juga sama ya, tipenya tipe CN. Oke. Tuh-nya apa? Tuh-nya berarti misalkan AR CN. Oke. Nah, ini kan berarti kita beri nama B1 ya. Kita beri nama B1. B1. Ini ya, salah. B1. Oke. Terus kita new lagi. Nah, kalau misalkan Pak, bisa nggak kalau kita nggak ngerjainnya satu-satu kayak tadi? Bisa saja ya. Misalkan kita mau duplikat aja. Nah, caranya gini, duplikat. Nanti muncul, terus kita rename ya. Jadi B2. Kemudian kita edit gitu ya. Edit. Nah, berarti yang harus dirubah apa? Ininya ya. Ini tadi apa harus apa? IN kan? Berarti ini IN. Ininya juga IN. Tentu nama filenya harus dibedain kan. Jadi IN gitu. Jadi kalau Anda sudah tahu ini kalau rumusnya sama, misalnya kecuali kalau B1, B2, B3-nya beda-beda ya Anda harus bikin sendiri-sendiri ya. Tapi kalau sama kan kita bisa duplikat saja biar cepat. Oke, ini beri nama B2 sudah, kita duplikat lagi dari B3. Nah, ini tinggal di rename jadi B3 misalkan ya. Terus kita edit. Nah, berarti sekarang ini untuk yang apa? PM. PM, betul. PM. Ininya juga PM. Ininya juga PM. Nah, gitu ya. Close. Terus duplikat lagi ya ke B4 terakhir ya. Rename B4. Nah, ini open edit. Ini jadi apa? Terakhir teh TR ya. TR. Nah, gitu. Ya kan? Oke, close. Nah, berarti ini adalah batch untuk perintah eksekusi di apa? Di ACL-nya.
Sedangkan yang ini batch untuk mengakses batch yang lain, gitu ya. Jadi si dialog form ini nanti difungsikan untuk mengakses batch yang lain. Tentu kalau mau dijalanin yang mana, Pak? Ya tentu yang ini, yang otomatis 3. Tapi kalau Anda mau ngetes ya bisa saja jalanin dulu ininya, gitu ya. Sebagai contoh misalkan. Ini saya hapus dulu biar kita tahu bedanya ya. Nah, misal saya mau ngetes batch yang perintahnya benar apa enggak gitu ya. Syaratnya ingat harus jalan dulu filenya ya, harus dibuka dulu filenya atau aktif lah ya. Jadi kalau misalkan sekalipun nanti diminimize kan selama ininya merah gini aktif berarti kan. Nah, ini tinggal klik aja gini. Set, run. Ini udah muncul, ini CN. Nah, ini berhasil kan? Ini totalnya, ini ya. Ini total amount CN. Ini dibikin ekstrak dengan nama CN dan muncul di sini. Tuh, ya. Berarti sudah berhasil nih. Batch ini sudah berjalan. Tinggal kita ngecek yang ini. Ini berarti harus menjalankan dialog box. Nah, nanti si dialog box itu menjalankan keempat ini. Kita coba. Ini kita close dulu. Yang ini kita close dulu. Jalan ini saya delete lagi ya biar nggak ada bekas yang sebelumnya. Ini saya jalankan lagi ya di AR-nya. Ini saya minimize. Ini saya jalankan yang ini. Saran. Nah, nanti munculnya seperti ini. Misalkan saya masukkan IN. Oke. Nah, yes. Oke. Nah, ini yang IN saja. Ini IN. Yang di sini IN. Yang dihitungnya. Ya. Ininya nggak dijalankan karena kan posisinya false semua. Ya, kondisinya false. Ya. Gitu. Yang muncul baru IN saja. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kan ini kalau udah gitu kan aktif IN-nya. Terus saya harus balik lagi ke sini dong ya, AR lagi diaktifkan. Nah, kita bisa modifikasi. Ya. Kita modifikasi ya. Ini misalkan ketika nanti dijalankan, open dulu AR-nya. Berarti gini, kita edit dulu. Nah, ini di sininya kita tambahkan ya. Nah, open AR. Sehingga nanti nggak perlu nanti dibuka lagi karena kita udah setiap dijalankan ngebuka open dulu. Sorry. Kayaknya bukan di sini dibikinnya. Kalau di sini nanti ke jalan ini dulu ya. Dijalaninnya bukan di sini, sorry. Harus di awal berarti ya, di awal. Nah, di sini. Di eksekusinya di paling awal. Kita cobain. Ini misalnya aktifnya ini ya. Ini minimal. Pas ini saya jalankan, run. Nah, ini langsung otomatis buka tuh. Ya. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah dulu lagi. Nah, ini sekarang mau CN. CN. Oke. Yes. Oke. Nah, ini yang CN. Di command log-nya, total CN-nya mana? Harusnya ada. Nah, ini CN. CN-nya muncul. Nah, tanpa kita harus pindah, sekarang yang PM. Nah, ini langsung dibuka dulu kan. PM. Oke. Oke. Nah, ini PM. Gitu. Terakhir, yang TR. Ya. TR. Oke. Oke. Nah, enak kan kalau bisa kita sudah bisa mengotomatisasi ya. Anda mau bikin apa ya terserah. Misalnya kalau Anda pemeriksanya berulang-ulang gitu ya, bisa ada pemeriksaan yang sifatnya harus mengekstrak berulang-ulang, bikin aja kayak gini kan. Tinggal masukin kodenya gitu ya. Atau misalkan pemeriksaan ya intinya sih sebenarnya batch ini untuk pemeriksaan yang berulang-ulang apapun jenis aktivitasnya ya. Mau dia analisis data, mau dia perhitungan ya, kalau misalnya perhitungan nanti misalkan setiap dijalankan nanti dihitung, misalkan dihitung
eh, ya ini misalkan kita edit satu saja ya, misalkan dihitung date dikurangi edu dikurangi date-nya, misalkan untuk yang B1 ya, kita coba. Ini kan untuk rumusnya ya, harusnya sih bisa. Berarti yang harus dimodifikasi yang ini. Edit. Jadi sebelum ngitung total, hitung dulu apa namanya. Kalau jatuh tempo kurangi tanggal transaksi apa istilahnya biasanya? Akuntansi mungkin lebih paham Anda. Kira-kira apa istilahnya? Kalau jatuh tempo dikurangi tanggal transaksi piutang. Ada yang tahu? Istilahnya apa? Halo? Kok pada diem? Ayu, Dena, Siti, Vinka, Fitria, atau Retno, Seni? Apa kira-kira istilahnya? Hah? Silakan, Ayu, kalau mau jawab. Kok pada ngilang gini ya? Istilahnya apa ya? Kita bisa istilahkannya ya, entah umur piutang ya, entah masa piutang gitu ya. Tapi intinya gini, jadi kalau tadi kan kita gunakannya analyze ya, analyze sama apa? Manipulasi ya. Sekarang kita pengen ada ngitungnya ya. Ngitungnya berarti yang kita rekam kan harus gini kan, AR dibuka. Oh, airnya nggak, harusnya airnya dalam keadaan kebuka ya. Sorry, ini kita hapus dulu. Kalau gini susah ya ininya. Ini saya close. Oke, airnya saya buka dulu. Nah, baru ininya saya edit. Dah. Ya. Nah, kita pengen nanti di salah satu aksinya adalah menghitung ya, menghitung masa piutang lah misalkan ya. Masa lama piutang lah gitu ya. Misalkan ya rumusnya tinggal aja du dikurangi det aja gitu ya. Ya tinggal gini aja kan, tinggal ini kan udah posisi sedang merekam, ini kan lagi aktif nih batch-nya ya. Ini berarti kita tambahkan kolom ekspresi du dikurangi det, beri nama masa piutang atau ya nggak apa-apa lah masa piutang bulan, jangka waktu piutang sih biasanya ya. Oke, oke. Oh, kenapa nih? Oh, nggak boleh underline ya. Oh, udah kerekam di sini. Kita ulangi ya. Ulangi dulu. Tambahkan field baru. Du dikurangi det. Ini masa piutang. Oke. Oke. Kok nggak mau? The question is error. Hal underline below. Mana errornya mana ini? Oh, karena tanggal ya. Kalau tanggal harus dirubah dulu jadi number ya.
Nggak bisa dong kalau gitu ya. Atau ganti yang lain lah, rumusnya apa ya? Kira-kira apa? Kalau mau pakai rumus apa ya? Misalkan 10% dari amount lah, misalkan potongan gitu ya, potongan piutang. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Itu kan ini kan number ya. Ini number kita ulang lagi. Net ekspresi 0,1 kali mon potongan. Oke. Oke. Kok nggak mau ya? Atau kalau ini, coba saya ulangi lagi ya. 0,1. Oke. Oh, harus nggak boleh diberi nama ya. Nah, gini berarti ya, potongan. Ini tinggal di rename gitu. Rename. Kok remove sih? Rename, modify column. Ini ganti dengan potongan. Oke. Ini. Tetap harus gini ya, jadi nggak bisa dirubah ya. Nggak apa-apa lah, yang penting di sini udah kerekam ya. Oke. Ini berarti close ya ininya ya. Kita close. Oke. Nah, ininya berarti ini saya remove dulu. Biar nanti dikerjakan otomatis kan itu ya. Oke, sekarang saya nggak usah jalankan AR-nya ya, bebas aja. Sejalan sini aja. Run. Ini yang pertama itu apa tadi ya? CN ya. CN. Oke. Run. Yes. Oke. Otomatis muncul. Ya, jadi tidak hanya analisis data ya, tapi bisa juga Anda menambahkan hitungan gitu ya, rumus-rumus gitu ya. Misalkan tadi juga kayaknya tadi juga dilihat bisa saja sih, tapi nggak pakai nama ya, nggak pakai nama. Nanti namanya kita tambahin sendiri gitu ya. Nih sekarang kita cobain lah, ya. Masih yang di B1 ya. Open, edit. Ini berarti kita saya hapus dulu. Saya buka lagi AR-nya. Tuh di sini kan nggak ada ya. Saya edit. Ini ya. Nah, berarti sekarang tinggal nambah yang tadi masa ini. Harusnya sih bisa juga. Tambah ekspresi kurangi debt. Masa piutang. Oke. Ya. Yang penting sudah kerekam saja. Nah, ini ya. Oke. Sekarang ini kita close dulu. Ini saya close. Saya jalankan lagi dari sini. Run. CN ya. Oh, udah ada. Oh,
double, jadi ini nggak ini jadinya. Potongan adalah udah dijalanin tadi ya, TN-nya udah potongan. Oh, ininya harus dihapus dulu. Sorry. Tadi kan sudah ada CN ya, ini di-delete dulu. Ini run. Oke. Kok jadi nggak mau? Oh, jadi double ya, nggak bisa 2 kali ini. Potongan alih eksis. Aduh. Kita edit dulu coba. Potongan. Oh, berarti di sini sudah ada ya. Sorry. Ini jadi masuk ke sini. Nah, gitu. Terus bisa close dulu ya. Ini berarti si potongan ini sudah ada field-nya. Nih ya. Kita harus hapus dulu berarti. Karena jadinya ketimpa. Tinggal di sini aja ya. Delete saja. Nah, gitu. Delete. Oke, kita cek lagi ya, edit. Udah tidak ada ya. Oke. Kita jalankan sekarang. Run. CN. Yes. Oke. Nah, muncul ya. Potongan dan masih utang. Gitu ya. Jadi rumusnya bisa didouble. Tapi kalau sudah ada, dia nggak mau nggak mau nimpa ya. Berarti kita harus delete dulu, dibersihkan dulu, atau tinggal di delete dulu. Jadi ada perintah buat nge-delete dulu potongan. Ini kan langsung di sini kan perintahnya cuman ngebikin apa? Cuman ngebikin field baru ya, define field ini ya. Nah, harusnya setelah ini potongan jalan. Nah, nanti gini dulu, berarti setelah define field ini kan yang pertama bisa kita jalankan gitu ya. Nah, berarti bagian atasnya nanti di sini harus ada tindakan delete field dulu gitu ya, delete field potongan, delete field masa piutang, baru dihitung ulang. Cara ngerekamnya sama ya, cara ngerekamnya sih sama aja ya. Ini kan tinggal harus dibuka dulu. Jadi ini tinggal buka lagi gitu ya. Ini kan di sininya kan nggak ada, tapi kalau di edit di sini ada ini tuh ya. Jadi kita harus nambahkan perintah untuk menghapus dua itu sebelum nanti dihitung ulang. Ya. Makanya sih sama aja sih, tinggal gini aja berarti kan open, edit input file definition, delete. Nah, close. Nah, ini nggak usah diopen air lagi. Nah, kalau gini, sekalipun nanti di file AR-nya ada, nanti dihapus dulu gitu. Kita cobain ya. Set run cn yes cn kan mau dijalanin lagi ya tinggal jalanin lagi aja. Kita jalanin lagi. Kok salah ngeklik run. Malah dibuka.
run cm yes. Tuh, jadi tidak akan terjadi error. Karena setiap kali nanti dia dihitung, dihapus, dihitung ulang, hapus, ulang. Gitu. Oke, itu untuk batch. Ada pertanyaan dulu, silakan. Soalnya nanti ada tugas mengenai batch, ya. Jadi kalau Anda bingung, nanti bingung lagi ngerjain tugasnya. Sok, ditanyain kalau ada yang bingung. Ada pertanyaan? Silakan. Ayu, Siti, Retno, Nova. Enggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Jelas pembahasan saya? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas ya. Bagus, alhamdulillah ya. Nah, materi berikutnya adalah Notify. Ini simpel sih, jadi makanya saya tidak terlalu banyak membahas di situ ya. Saya bahasnya banyaknya di batch-nya ya. Nah, Notify itu intinya apa? Notify itu intinya adalah memindahkan perintah email. Jadi sebenarnya di ACL itu bisa email gitu ya. Tanpa kita buka mail klien gitu ya, atau kita buka mail seperti ini, misalnya kalau di Windows kan ada mail kayak gini gitu ya. Ada mail kayak gini gitu. Nah, sebenarnya di ACL itu sudah ada gitu fasilitasnya. Tinggal pakai Notify saja. Jadi nanti kita bisa bikin alert gitu ya. Ketika sudah selesai melakukan pemeriksaan gitu ya, terus kita ingin mengirimkan alert terhadap entahlah superintendence-nya, misalkan kalau kita anggaplah, misalkan Anda sebagai junior auditor melakukan pemeriksaan sudah selesai semuanya, terus mau memberikan alert terhadap superintendent Anda gitu ya, senior Anda gitu ya di auditornya, misalkan ya Anda tinggal sender aja, masukkan alamat sendernya. Cuman memang ini tidak berlaku untuk jaringan internet publik ya. Si ACL ini hanya bisa digunakan untuk jaringan internet private. Jadi mailnya harus di bawah infrastruktur VPS gitu, Private Virtual Server gitu ya. Atau misalnya kalau lokal area network atau wide atau MAN minimal ada jalur khusus untuk email kliennya. Gitu. Jadi nggak bisa menggunakan internet kayak sekarang gitu ya, internet umum kita gunakan pakai IndiHome misalkan itu nggak bisa ngirim. Gitu. Jadi si ACL ini harus terhubung pada salah satu mail provider yang yang di bawah infrastruktur VPS gitu ya. Jadi entah pakai Firebird, entah pakai FileZilla misalkan ya, kalau misalkan pakai buat ngirim data gitu ya. Itu nanti tergantung sih pakai providernya apa gitu ya. Tapi harus di bawah itu, under itu. Jadi nggak bisa pakai internet umum. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya tinggal kita isi aja gitu ya. Misalkan sendernya kita, misalkan ini nama saya gitu ya, saya mau password apa, email saya. Ini misalkan ini saya coba pakai internet publik, sudah saya coba nggak bisa. Memang harus internet di bawah VPS ya. Ini alamat emailnya, sisinya siapa, misalnya subjeknya apa, section gitu ya. Terus misalnya teksnya ada ketidakwajaran DVR, nanti tinggal kita browse saja. Jadi ini cuma ngisi itu aja. Jadi Notify itu fungsinya hanya untuk itu saja. Nah, yang wajib diisi apa? Tentu ini yang wajib diisi sender, password, mailbox path, ya, to sama teks. Jadi yang nggak boleh kosong sih itu. Itu untuk Notify. Jadi sebatas itu. Jadi rasanya kalau Notify sih kalau nanti perusahaannya nggak punya private connection sih rasanya nggak bisa dipakai ya. Tapi kalau fitur yang lain sih rasanya nggak ada masalah, kan kita udah cobain. Itu untuk pembahasan hari ini. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ada di sini ya. Ini menggunakan file inventory ya. Jadi Anda bisa pakai di ePintarnya. Saya rasa sudah saya upload ya. Sudah saya upload. Nah, ini bisa upload di sini ya. Nah, ini ya. Kita menggunakan file inventory. Terus apa yang Anda harus kerjakan? Yang pertama adalah Anda membuat ya dialog form untuk mengotomatisasi
menampilkan jumlah quantity on order per tahun, ya. Tahunnya dari 2000, 2001, 2002, ya. Ditampilkan dalam comment log sekaligus membuat tabel baru dengan nama inventory 2000, inventory 2001, 2000. Ini berarti kan ekstrak, ya. Yang ini pakai rumus untuk ngitung tahun. Yang ini ini ekstrak aja, ya, ekstrak dari tabel inventory, ya. Ini ekstrak dari tabel inventory berdasarkan tahun tersebut. Terus yang kedua adalah buatlah batch dengan menggunakan dialog form untuk menampilkan atau mengotomatisasi dalam membuat. Nah, ini juga ekstrak, ya, tapi ekstraknya berdasarkan log, ya, berdasarkan log. Dan yang hanya dibuat tabel baru nggak semua field, ya, hanya product number, product description, log, quantity on order, quantity on hand, dan minimal quantity. Dan yang terakhir adalah buatlah batch untuk mengklasifikasikan data inventory untuk quantity on order di atas 0. Ya. Ini berarti ada rumusnya. Rumus ini kriteria, ya, ini kriterianya. Berarti pakai analisa data classify, ya, karena di sininya mengklasifikasi, ya. Nah, jawabannya gimana, Pak? Jawabannya kalau ACL-nya saya takutnya ngirim filenya gede nggak ya nanti. Kalau proyeknya takutnya gede, proyeknya nggak bisa dibuka, ya. Gini aja lah. Jawabannya nanti berupa file PDF dari pengerjaan aja, ya, cara pengerjaan Anda, ya. Jadi yang Anda kerjakan, Anda capture gitu, ya, Anda capture, terus Anda crop ke Word, terus beri nama filenya nrp strip nama strip class, npm strip nama strip class, terus kirim ke e-learning, ya. Kayaknya itu aja. Kalau misalnya pakai file ACL-nya nanti takutnya, atau saya coba cek dulu bentar, ya. Kalau filenya nggak terlalu besar sih nggak ada masalah. Takutnya terlalu besar. Kecil, ya, ternyata, ya. Kecil, ya. Bisa aman, ya. Berarti yang Anda kirim file ACL-nya saja lah, ya. Anda tinggal masuk gini aja. Anda tinggal WinRAR saja. Terus nanti nama WinRAR-nya beri nama npm nama kelas, kirim ke assignment-nya. Oke, untuk assignment-nya mau berapa lama? Cukup 2 hari? Sampai Minggu, Pak. Soalnya hari Sabtu ada ulangan. Oke, Minggu, ya, berarti 3 hari, ya? Ya 3 hari, ya, betul, ya. Minggu jam 12 siang, ya. Oke? Baik, Pak. Yang lain gimana? Setuju? Yang lain? Iya, Pak. Setuju. Oke. Anda kerjakan semampunya aja lah, ya. Kalau bingung nanti minggu depan kita bahas. Ya, sekaligus minggu depan nanti ya kita bahas. Kalau memang ada yang bingung, ya, kalau nggak ada langsung aja. Minggu depan kita kuis lah, ya. Tapi kuisnya saya kasih waktu sehari sih, jadi nggak akan apa namanya nggak keburu-buru gitu, ya. Tapi kalau memang yang ini kita perlu bahas, nanti kita bahas dulu, baru nanti saya kasih soal kuis gitu. Ya, jadi kerjakan semampunya dulu, sebisanya Anda aja, ya. Nanti kita bahas bareng-bareng lah. Kalau memang ada yang sulit, ya. Kalau memang bisa, ya, nanti saya kasihkan kuisnya minggu depan, ya. Jelas, ya? Saya bikinin langsung aja ininya, ya. Saya bikinkan langsung. Assignment, ya. Assignment. Berarti ini tugas sesi 12. Batch. Sesi 13, Pak. Hah? 13, ya?
Iya. 15. Batch ASEAN. File yang dikumpulkan berupa file WinRAR ya dengan nama npm nama kelas, dikirim paling lambat tanggal minggu ya, minggu 29 ya, berarti tanggal 29 Agustus 2021 jam 12 siang ya. Ini saya buka sekarang aja ya, tanggal 26. Sekarang jam 3. Berarti ditutup nanti tanggal 29 jam 12 ya. Di cut off-nya juga sama, 29 jam 12. Nah, ini cukup lah 8 MB ya. Cukup. Oke. Save and return to course. Oh, ini sorry. Ini Agustus, September ya. Ini harusnya Agustus tuh. Oke. Ya. Ini tugasnya ya. Jadi silakan dicoba semampunya dulu. Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Nggak salah juga ya. Nanti kalau memang ada yang kesulitan, nanti kita bahas minggu depan. Terus sekaligus nanti saya kasih soal kuisnya seperti apa. Ya. Nanti sesi terakhir ya kita bahas kuisnya. Oke, sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, ada pertanyaan dulu. Mungkin silakan yang berhubungan dengan mata kuliah saya atau tugas atau apapun. Silakan, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas semuanya pembahasan hari ini? Tugasnya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, kalau semuanya sudah cukup jelas, saya ucapkan terima kasih sudah ikut sesi hari ini ya, sesi 13. Dan saya tutup saja ya karena tidak materinya sudah selesai. Apalagi ya? Ya mudah-mudahan soalnya bisa dikerjakan dengan maksimal ya soal latihannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.